Nah, kalau kawan-kawan siapa saja ya yang berkunjung ke Lombok di pesisir pantai Lombok Utara ini, perhotelan itu sangat banyak sekali kawan-kawan. Di setiap pesisir pantai ini berjejer dari ujung barat Kabupaten Lombok Utara atau Malaka sampai ujung timur. Ini perbatasan. Ini udah nggak ada tuhunnya ya? Rusak ya? Dari gempa itu. Ya, sampai ujung timur ya, sampai ujung timur Malaka, yaitu di Dusun Tlokodek. Semuanya berjejer perhotelan. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan penginapan, dan saya kira harga penginapan di sini bagaimana, Ya, Jamil Reza? Standar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali kawan-kawan sekalian. Saat ini saya berada di Lombok Utara kawan-kawan, yang merupakan kawasan hijau. Diistilahkan kawasan hijau karena Lombok Utara ini adalah kawasan pariwisata. Dan kali ini saya dan Jamil Reza insya Allah ke bandara, karena siang ini Izumaki landing di bandara Lombok. Nah, insya Allah kawan-kawan sekalian, kita ingin meliput dan menyajikan tayangan yang insya Allah istimewa untuk kawan-kawan sekalian, khususnya para subscriber MNR Kanada. Situasi dan suasana di sepanjang perjalanan kita dari KLU Kabupaten Lombok Utara ke Lombok Tengah, karena bandara di Lombok ini berada di Lombok Tengah kawan-kawan. Oke kawan-kawan sekalian, silahkan diikuti tayangan ini. Insya Allah saya akan segera membalik kamera ini ke arah depan supaya rekan-rekan sekalian bisa menyaksikan bagaimana serunya bumi Lombok ini. Selamat mengikuti. Oke kawan-kawan, kita mulai dari gunung ini ya. Masya Allah. Ngomong-ngomong, ini Jamil Reza, ini gunung ini apa namanya? Gunung apa ini? Ini namanya Bukit Nipah atau Malimbu 2. Oh, Malimbu 2. Ya. Oh, Masya Allah, sekarang sudah mulai hijau ya. Walaupun kan belum begitu sering hujan kan, Ya, tapi sudah mulai hijau. Sebenarnya masih musim kemarau kan. Karena ini mungkin karena cuaca sekarang nggak bisa ditebak-tebak, tiba hujan. Masya Allah, tabarakallah. Wow, nah inilah kawan-kawan contoh kecil ya, contoh kecil Lombok Raya. Masya Allah. Karena ya rata-rata Lombok itu seperti inilah, hijaunya terutama seperti ini. Oke, ikuti terus ya kawan-kawan, supaya nanti apabila rekan-rekan siapa saja ya, terutama subscriber MNR Kanada ingin berkunjung ke Lombok, nah gambarannya sudah ada kebayang kan gitu kan, karena sudah ada liputan di MNR Kanada channel. Masya Allah. Ini agak telat tadi kawan-kawan, jadi lesehan di pesisir pantai Lombok Utara ini berjejer ya, hampir di setiap kampung itu ada kawan-kawan. Di setiap kampung di pesisir pantai itu hampir ada lesehan. Jadi kita bebas memilih di mana saja kawan-kawan. Pokoknya bumbu Lombok itu lezat, bikin kita banyak makan gitu. Jadi saya sendiri kawan-kawan, setiba di kampung halaman ini ternyata saya meningkat takaran makanan kita sudah meningkat ini di sini. Allahu Akbar. Karena ya itulah gurihnya itu loh kawan-kawan, luar biasa gurih. Kalau ini kampung apa ini?
Ini masih Malimbu. Iya. Ngomong-ngomong, kita di Malaka ini, Malaka itu adalah desa kawan-kawan ya. Kemudian di desa Malaka ini terdiri dari beberapa dusun atau beberapa kampung. Kalau tidak salah itu 11 dusun kawan-kawan. Antara lain mulai dari timur ya, saya hitung dari dusun yang paling timur yaitu Teluk Kode. Nah, Teluk Kode. Kemudian setelah itu Teluk Nare, kemudian Mentigi, lalu kemudian Kecinan. Nah, Kecinan itu adalah dusun MNR Kanada dan juga dusun Jamil Reza. Nah, kemudian setelah Kecinan ke barat dikit di situ Teluk Borok, dan alhamdulillah sebelum tayangan ini saya sudah sempat meliput dan menayangkan pesisir pantai dusun Teluk Borok. Bisa kawan-kawan sekalian scroll ke bawah. Kemudian setelah Teluk Borok ada Pandanan ya, Pandanan, kemudian Nipah, Malimbu. Setelah Malimbu apa? Jamil Reza? Setangi, kemudian Lendang Luar, kemudian Kelui. Kerendangan? Enggak ya? Nah, sekitar itulah kawan-kawan sekalian, sekitar 11 dusun terhimpun di desa Malaka ini. Nah, insya Allah suatu saat nanti mudah-mudahan saya juga bisa memberikan informasi tentang detailnya ya, setiap dusun, tentang berapa di masing-masing dusun itu kakaknya, penduduknya, warganya. Insya Allah di desa Malaka ini kebetulan kawan-kawan sekalian, yang menjadi kepala desanya adalah sepupu kita, sepupu kami, yaitu Haji Ikhwan namanya. Nah, insya Allah nanti saya bisa berkolaborasi dengan beliau untuk menginput informasi tentang background masing-masing dusun tersebut. Insya Allah, mudah-mudahan ada peluang nanti kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar lagi kita sampai di Singgigi nih kawan-kawan. Masya Allah. Berapa kilo lagi nih kita sampai di Singgigi, Jamil Reza? Ya, sampai Singgiginya kurang lebih dari 2 kilo. Oh, sudah dekat. Batu Bolong sudah lewat ya? Belum. Batu Layar belum. Batu Layar kan. Nah, ini kan Batu Layar bukan? Bukan, ini Oh, perbatasan. bukan. Nanti di depannya itu kan ada di ini perbatasan KLU. Oh iya. Ini udah Kelui ini. Oh, perbatasan KLU ini ya? Iya, ke barat. Oh, Pak, Masya Allah. Semua jalan ini kawan-kawan hot mix. Cuman masih ada ini ya. Ya, masih terhitung satu line ya. Karena 2 line ini untuk 2 jalur kan. Jadi masih ini sih, masih kalau dari segi ruas jalan itu masih sempit lah. Tapi ya saya kira ini akan terus dikembangkan. Saya kira akan terus dikembangkan kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan siapa saja ya yang berkunjung ke Lombok, di pesisir pantai Lombok Utara ini perhotelan itu sangat banyak sekali kawan-kawan. Di setiap pesisir pantai ini berjejer dari ujung barat Kabupaten Lombok Utara atau Malaka sampai ujung timur. Ini perbatasan. Ini udah nggak ada tubuhnya ya? Rusak ya? Dari gempa. Ya, sampai ujung timur ya, sampai ujung timur Malaka, yaitu di dusun Teluk Kode. Semuanya berjejer perhotelan. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan penginapan, dan saya kira harga penginapan di sini bagaimana Ya, Jamil Reza? Standar ya? Kira-kira per malam itu yang standar berapa? Satu malam? Ada yang 800. Yang paling ini ya, paling standar gitu berapa? Standar 6 lah. Ada 600-an ya? 600-an. Ada yang 600. Kalau 300-an nggak ada? Kalau yang 300-an itu di dalam perkotaan. Oh gitu. Ya, kalau
yang di dekat-dekat pesisir pantai seperti ini agak jarang. Oh ya, cenderung memang agak mahal ya, karena kawasan-kawasan elit gitu ya. Ya. Iya betul. Karena kemarin saya sempat nginep di Jakarta itu, nama hotelnya itu bukan hotel sebenarnya, apartemen sih. Itu kalau nggak salah ingat saya namanya Huswa. Itu 350 per malam. Murah kan? 350. Dan itu termasuk dekat loh dengan bandara. Dekat dengan bandara, sekitar 15 menit kita sudah sampai bandara. Nah, ini kita masuk ke salah satu pom bensin kawan-kawan. Waduh. Nah, kita berhenti. Kita sudah berada di kawasan elit ini kawan-kawan. Sebelah kanan kita ini, jadi ini semuanya adalah perhotelan, terutama para mancanegara ya, tamu-tamu para dari mancanegara. Mereka banyak sekali yang menyewa perhotelan, penginapan di daerah ini ya kawan-kawan. Makanya ya cenderung tinggi harganya, karena biasanya yang menginap di daerah ini adalah para tamu yang berasal dari mancanegara, walaupun tidak sedikit juga tamu-tamu dari daerah atau tamu-tamu lokal kan. Itu kenapa di off channelnya itu? Bukan di off. Kenapa? Dia tidak pernah ini aja nge-upload, nggak di off kok. Sayang banget. Sayang banget. Yang awalnya dia yang paling Itulah kenapa abang juga kurang mengerti kenapa dan apa alasannya yang inti gitu. Kenapa? Apa karena dia ini masih karena ini keganggu sama channel Tiang ini, karena ininya mau net ini ke channelnya dia aja. Allahu a'lam. Cuman Tiang sempat mendengar secara sepintas gitu. Jadi dia itu Izumaki itu karena sudah dapat kembali bekerja seperti semula, jadi dia merasa kurang enak gitu untuk meliput saat-saat bekerja karena kurang maksimal katanya dalam melayani. Tapi abang kira sih ya tidak seharusnya seperti itu, karena ya kita pasti bisa tetap menjalankan, menghidupkan, mengaktifkan channel kita ya dengan standar itu. Kita jangan sampai lalai dari tugas kan gitu. Di celah-celah itu kan pasti ada waktu-waktu senggang, waktu kosong ya pasti ada. Kita kan nggak fokus sekali aja, ngambil sekali aja udah pas tagih, walaupun kita sambil kerja. Iya. Berapa detik udah, nah kita jadi ini lama aja. Harus diberikan ini lagi, dibangun lagi semangatnya Jamil Reza. Malah dia yang sekarang, dulu dia yang bangun semangat kita sekarang. Itu dia makanya. Ini kita di Batu Bolong kawan-kawan. Batu Bolong itu cukup populer kalau di daerah pesisir pantai Lombok Utara ini. Hampir semua orang, terutama para tamu, pasti mereka mengenali yang namanya Batu Bolong itu. Batu Bolong itu disebut dengan Batu Bolong karena memang backgroundnya ya di situ ada batu yang bolong, bukan begitu Jamil Reza? Ya kan? Betul. Iya. Jadi kita juga ingin menggali nih kawan-kawan, kenapa setiap dusun itu dinamakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menginputnya dari orang-orang tua yang sesepuh di masing-masing dusun. Ya, mudah-mudahan kita bisa menginput informasi-informasinya dan menjadi abadi di channel MNR Kanada ini. Nah, kalau ini kawan-kawan, ini dinamakan dengan Makam Batu Layar. Nah, Makam Batu Layar ini insya Allah suatu saat nanti saya ingin liput secara khusus dan memberikan penjelasan, mudah-mudahan bisa runut
apa sebenarnya background makam ini sehingga dinamakan dengan batu layar, dan siapa yang dimakamkan di sini ya, di sebelah kanan kita di atas bukit ini kawan-kawan, di situ tempat makamnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa menginputkan rekan-rekan sekalian infonya, backgroundnya bagaimana, sehingga rekan-rekan sekalian nanti ketika berkunjung ke tempat ini sudah bisa ada gambaran begitu, kenapa harus berkunjung ke situ, siapa yang dimakamkan di situ, aulia siapa namanya, kan begitu kawan-kawan. Oke. Dan barangkali untuk liputan kali ini saya closing sampai di sini karena cukup panjang ini durasinya kawan-kawan. Insya Allah kita akan bersua kembali di liputan ke berikutnya. Tidak lupa saya doakan di penghujung tayangan ini untuk segenap subscriber MNR Kanada dan segenap rekan-rekan yang menyaksikan tayangan Lombok ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, dimurahkan rezekinya, melimpah rezekinya, dan barakah tentunya. Dan harapan puncak kita adalah walaupun kita berada di bumi Lombok, kita tetap mendoakan seluruh rekan-rekan agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah umrah di waktu yang paling dekat dengan mudah dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersua di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.